Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Maulita Lutfiani MM, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Akbar Hidayat dan teman saya. Ira Desi Ramdhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Etika Bisnis PT Greenfield Indonesia Studi Kasus Pencemaran Lingkungan di Blitar. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang kasus pendekatan etika yang digunakan, profil perusahaan, analisis permasalahan, rancangan kebijakan, hingga kesimpulannya. Nah, di latar belakang ini dijelaskan mengenai kasus lingkungan di Blitar, teman-teman. Lingkungan yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perusahaan yang menghadapi permasalahan terkait pengolahan limbah. Salah satu contohnya adalah kasus PT Greenfield Indonesia yang diduga mencemari lingkungan akibat limbah peternakan sapi parah di wilayah Blitar nih teman-teman. Kasus ini menjadi perhatian karena dapat memberikan dampak terhadap kualitas air, kesehatan masyarakat, serta kelestarian ekosistem, teman-teman. Oke, next. Nah, teman-teman, saya akan lanjut pada slide berikutnya yaitu tentang pendekatan etika. Untuk menganalisis kasus ini digunakan tiga pendekatan etika. Yang pertama adalah utilitarisme, yaitu tindakan dinilai baik apabila memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dan meminimalkan kerugian. Yang kedua adalah deontologi, yaitu perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mematuhi aturan dan melindungi lingkungan tanpa melihat keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah etika keadilan, yaitu perusahaan harus memperlakukan masyarakat secara adil hingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat aktivitas bisnis tersebut nih teman-teman. Oke, next ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil perusahaan PT Greenfield Indonesia. Jadi, PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri peternakan dan pengolahan susu nih, teman-teman. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1997 dan memproduksi berbagai produk olahan susu seperti susu segar, yogurt, dan keju. Dalam kasus ini, perusahaan menjadi sorotan karena adanya dugaan pengelolaan limbah peternakan yang berdampak terhadap lingkungan sekitar, teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya kepada Ira Destri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menganalisis permasalahan. Dampak lingkungan yang terjadi adalah pencemaran aliran sungai akibat limbah cair dan padat yang menurunkan kualitas hidup masyarakat serta merusak ekosistem air lokal. Secara etis, terdapat kesenjangan nyata antara pencapaian target produksi perusahaan dan tanggung jawab moral terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan. Selanjutnya ada rancangan kebijakan. Sebagai solusi, kami mengusulkan beberapa rancangan strategis seperti modernisasi limbah, yaitu konversi limbah menjadi biogas atau pupuk organik. Kedua, ada transparansi lingkungan atau publikasi hasil uji kualitas air secara berkala. Ketiga, ada program CCR aktif, yaitu rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Terakhir ada dialog komunikatif, yaitu membuka kanal pengaduan bagi warga sebagai bentuk partisipasi publik. Kesimpulan dari proyek kami kali ini sebagai penutup, kasus PT Greenfield menegaskan bahwa aktivitas industri harus menyeimbangkan antara profit dan perlindungan lingkungan. Tanggung jawab etis bukan sekadar opsi, melainkan syarat mutlak bagi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Oke, teman-teman, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih juga atas perhatian Ibu Maulita selaku dosen pengampu dan teman-teman semua. Apabila presentasi kami kurang sempurna, saya Taufik Akbar Hidayat dan teman saya Ira Destri Ramdhani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.